dengan diperlihatkan Egon Spengler, salah satu anggota Ghostbusters yang telah pindah ke Summerville, Oklahoma. Egon menangkap hantu binatang dari tambang Shandor dan bertujuan untuk memancingnya ke jebakan yang ia buat di tempat pertanian rumahnya. Ketika jebakan itu ternyata gagal, ia pun menyembunyikan alat jebakan hantunya di bawah lantai ruang tamu rumahnya. Sayangnya karena kejadian itu, Egon meninggal dunia akibat serangan jantung yang cukup fatal. Scene lalu beralih memperlihatkan Kelly, putri Egon, bersama dengan dua anaknya yaitu Trevor dan Phoebe. Hari itu, Kelly dan kedua anaknya diusir dari apartemen karena tidak mampu membayar uang sewa. Oleh sebab itulah mereka pun terpaksa pindah ke Summerville, Oklahoma dan tinggal di daerah pertanian milik Egon. Sesampai di sana mereka melihat keadaan rumah yang tampak tua dan tidak terurus. Bahkan baru memasuki rumah, mereka langsung disambut oleh gempa yang cukup besar. Saat sedang melihat sekeliling rumah, Phoebe menemukan sebuah alat di dekat kursi kakeknya. Alat itu sebenarnya adalah alat pendeteksi hantu, namun karena Phoebe dan Trevor tidak mengetahui kalau kakek mereka adalah mantan anggota Ghostbusters, jadi mereka tidak mengenali alat tersebut. Pada malam harinya, Kelly dan kedua anaknya keluar untuk membeli makanan. Di restoran, Trevor melihat pengumuman lowongan kerja dan mencoba melamar. Ia pun berkenalan dengan seorang gadis lokal bernama Lucky Domingo yang juga bekerja di restoran yang sama. Setelah kembali dari restoran, Phoebe masuk ke kamarnya dan membaca buku di atas ranjang. Tiba-tiba alat pendeteksi hantu menyala disertai dengan jatuhnya papan catur. Phoebe pun langsung merapikan alat catur itu dan beranjak tidur. Keesokan harinya, Phoebe terbangun dengan susunan catur yang sudah berubah. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan salah satu pionnya dan mengajak Phoebe bermain. Setelah itu, Kelly mengantarkan Trevor ke tempat kerja dan mengantarkan Phoebe ke sekolah. Di dalam kelas, seorang guru bernama Gary Gruberson memasuki kelas dan memutarkan sebuah video pembelajaran untuk murid-muridnya. Di dalam kelas itu, Phoebe pun berkenalan dengan seorang anak yang bernama Podcast. Setelah jam pelajaran berakhir, Phoebe masuk ke dalam ruangan Gruberson dan melihat peta aktiviti seismik atau peta aktivitas gempa di dinding ruangannya. Gruberson lalu menjelaskan kalau kota itu tidak berada di dekat lempeng tektonik, tidak ada garis patahan dan tidak ada retakan, namun anehnya gempa selalu terjadi secara konsisten. Jadi ia pun sangat tertarik untuk meneliti fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Phoebe berjalan bersama Podcast yang berusaha mewawancarainya. Seperti namanya, Podcast memang sering membuat konten-konten yang berisi tentang pembicaraan seputar konspirasi. Ia pun meminta pendapat Phoebe tentang Illuminati dan hantu. Namun, Phoebe menjawab kalau ia sama sekali tidak percaya pada hantu. Podcast yang mendengar hal itu lalu mengajak Phoebe ke pertambangan Shandor. Pertambangan itu dikenal sebagai kutukan Shandor karena banyak pekerjanya yang mati terjun ke dalam galian tambang. Oleh sebab itu, sejak tahun 1940-an, tambang itu pun akhirnya ditutup. Di waktu yang sama, Trevor menemukan kendaraan Ghostbusters yang sudah rusak di gudang penyimpanan kakeknya. Sepulang dari tambang, Phoebe melihat papan catur di kamarnya yang lagi-lagi berubah. Kemudian ia pun melihat alat pendeteksi hantu menyala dan mengikuti arahnya. Alat itu seolah-olah menarik Phoebe untuk duduk di kursi kakeknya. Dan ketika kursi itu bergeser, ia melihat lantai berbentuk puzzle. Setelah menyelesaikan puzzle-nya, Phoebe membuka lantai dan menemukan sebuah alat yang disembunyikan Egon di awal film. Keesokan harinya, Phoebe membawa alat itu ke sekolah untuk ditunjukkan pada Podcast. Gruberson yang merupakan penggemar Ghostbusters melihat alat itu, menjelaskan kepada mereka kalau alat itu adalah alat perangkap hantu. Jadi setelah pelajaran selesai, Gruberson, Phoebe, dan Podcast pergi keluar sekolah untuk menguji alat tersebut. Mereka pun mencoba menyambungkan alat itu pada aliran listrik, namun sepertinya alat itu sudah rusak. Lalu Gruberson mencoba menyentuh alat tersebut sehingga sosok hantu tiba-tiba keluar dari alat itu. Nah, karena kejadian itulah Phoebe akhirnya mengetahui identitas kakeknya yang merupakan salah satu anggota Ghostbusters. Setelah mengetahui kenyataan itu, Phoebe, Podcast, dan Gruberson mulai mencari-cari alat-alat lain di rumah Egon. Di tengah proses pencarian itu, Kelly memergoki mereka karena mereka membuat keributan. Gruberson pun mencoba mengalihkan perhatian Kelly dengan cara mengajaknya berbincang di luar. Sementara Podcast dan Phoebe melanjutkan pencarian mereka.
Mereka pun menemukan sebuah buku yang berisi informasi tentang hantu yang mereka lihat sebelumnya. Di sana tertulis tentang hantu Gozer dilindungi oleh Keymaster dan Gatekeeper yang sangat kuat. Kemudian PB kembali mencoba mengikuti arah pendeteksi hantu dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu PB melihat laboratorium tempat kakeknya menyimpan semua barang-barangnya. Sebuah lampu di ruangan itu terlihat seperti menunjukkan cara pada PB bagaimana menggunakan alat-alat di sana. PB merasa lampu itu adalah jelmaan kakeknya yang berusaha mengarahkan PB menjadi pemburu hantu. Keesokan harinya PB menunjukkan alat-alat yang ia temukan kepada podcast. Mereka rencananya akan kembali menguji alat-alat tersebut. Tak disangka alat yang ia gunakan ternyata masih berfungsi dengan baik. Kemudian mereka mendengar sebuah suara aneh dari dalam gudang. Mereka pun bergegas memeriksa asal suara itu. Di sana mereka bertemu hantu gendut berwarna biru. PB pun menggunakan tembakannya untuk menangkap hantu itu, sementara podcast diminta mengaktifkan alat perangkap hantu. Namun karena kesalahan podcast, mereka pun gagal dan hantu itu berhasil kabur. PB dan podcast keluar dari gudang dan bertemu dengan Trevor yang baru selesai memperbaiki mobil Ghostbusters. Podcast dan PB pun meminta tumpangan pada Trevor untuk mengejar hantu gendut. Trevor yang tidak mengerti bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. PB dan podcast tidak menjawabnya dan malah sibuk mempersiapkan semua senjata. Sesampai di pusat kota, mereka melihat hantu gendut sedang mencoba memakan fasilitas publik. Dengan kecanggihan mobil Ghostbusters, kursi penumpang bergeser keluar sehingga memudahkan PB untuk menangkap hantu. Hantu gendut itu pun kabur sambil sesekali menyerang mobil Ghostbusters. Kejar-kejaran di antara mereka menyebabkan kekacauan di mana-mana. Tak diduga, tembakan PB lagi-lagi berhasil menjerat hantu gendut sehingga podcast langsung melemparkan alat perangkap hantu. Namun, hantu gendut berhasil kabur setelah Trevor membanting setir menghindari kecelakaan. Hantu gendut itu pun kabur ke arah gunung. Di belakangnya, mobil Ghostbusters masih tetap mengejarnya. Saat kesempatan tiba, PB langsung menembak hantu gendut untuk kesekian kalinya. Di saat itulah podcast dengan cepat mengaktifkan perangkap hantu dan berkat kerjasama itu mereka berhasil menangkap hantu gendut dan memenjarakannya di dalam perangkap. Tak lama kemudian Kelly mendapatkan telepon dari polisi setempat yang mengatakan kalau Trevor dan PB ditangkap karena telah merusak fasilitas umum. Di kantor polisi, Trevor, PB, dan podcast dimasukkan ke dalam penjara. Di sana mereka juga bertemu dengan Lucky karena ternyata ia adalah anak dari sheriff di sana. Sebelum ibunya datang, PB meminta izin pada sheriff untuk menelpon seseorang. Tak disangka, PB ternyata menelpon salah satu anggota Ghostbusters, teman kakeknya yang bernama Ray Stantz. PB mengatakan kalau ia adalah cucu Egon Spengler dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Ia pun meminta bantuan Ray untuk menolong mereka menangkap para hantu. Namun, Ray berkata kalau ia sudah tidak tertarik pada dunia hantu dan meminta PB untuk menjauhi dunia Ghostbusters. Tak lama kemudian, Kelly dan Gruberson sampai di kantor polisi. Kelly tidak terima kedua anaknya dipenjara karena tindakan kriminal. Namun, sheriff menunjukkan semua peralatan hantu yang mereka bawa telah merusak fasilitas umum dan membahayakan seseorang. Hal itu pun membuat Kelly sangat marah karena ia sudah dengan tegas melarang anak-anaknya untuk mendekati kehidupan Ghostbusters. Alhasil, sheriff membebaskan mereka dengan syarat semua alat-alat mereka akan disita. PB yang mendengar hal itu tidak terima karena mereka sangat membutuhkan semua alat itu untuk menangkap hantu. Ia bahkan mengambil tembakan dan mengancam akan menembak sheriff. Namun ibunya pun menghentikannya karena tidak ingin PB lebih lama di penjara. Sesampai di rumah, PB marah pada ibunya karena selama ini menutupi identitas kakeknya. Padahal kakeknya adalah seorang pahlawan yang sudah berjasa untuk banyak orang. Namun Kelly mengatakan ayahnya bukanlah seorang pahlawan, melainkan hanyalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan keluarganya. Ia terlalu sibuk dengan urusan hantu sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di waktu yang sama, Gruberson masuk ke sebuah supermarket. Saat sedang memilih makanan, ia sangat terkejut melihat bungkus marshmallow yang bergerak. Setelah itu, hantu marshmallow tiba-tiba keluar, diikuti dengan hantu-hantu kecil yang lain.
hanya itu, ia juga melihat hantu banteng yang juga menatap ke arahnya. Dengan cepat, Gruberson yang ketakutan pun langsung kabur dari supermarket. Namun sesampai di mobil, ia berhasil dikejar hantu banteng yang langsung merasuki tubuhnya. Keesokan harinya, PB, Podcast, Trevor, dan Lucky berkumpul di kafe untuk membahas peta yang mereka temukan. Dari pertemuan itu, mereka sepakat malam ini akan pergi ke pertambangan Shandor untuk menyelidiki semuanya. Pada malam harinya, mereka pun pergi ke pertambangan Shandor. Di sana, mereka melihat patung Gozer yang sangat besar dan sebuah lubang yang disebut lubang pengorbanan, di mana terdapat banyak manusia yang dikorbankan ke dalam lubang itu. Lalu, lubang itu berubah menjadi lubang api, seolah-olah semua manusia di dalam lubang berusaha untuk keluar. Namun, 4 alat proton yang dipasang mulai aktif dan menyinari lubang tersebut. Jadi itulah penyebab sebenarnya mengapa kota itu selama ini sering terjadi gempa. Dan selama ini, kakeknya ternyata berkorban melakukan segalanya untuk menahan semua makhluk jahat yang berusaha keluar dari lubang. Di waktu yang sama, Kelly menemukan alat pendeteksi hantu di kamar PB. Seperti yang dilakukan PB, ia mengikuti arah alat itu membawanya. Tak disangka, alat itu membawanya ke ruangan ayahnya yang berisi foto-foto dirinya sejak kecil. Ayahnya selama ini ternyata tidak pernah melupakannya, namun terlalu sibuk menyelamatkan semua orang. Tanpa disadari, asap biru mendekati Kelly dan merasuki tubuhnya. Sesampai di rumah, PB dan yang lainnya menemukan Kelly yang tampak mencurigakan. Mereka pun menyadari kalau Kelly sudah dirasuki oleh hantu jahat. Saat itu, kota tiba-tiba kembali mengalami gempa. Gruberson yang juga sudah dirasuki ternyata pergi ke pertambangan Shandor dan merusak semua proton, sehingga semua hantu akhirnya bisa terbebas dari dalam lubang. Bangunan pembatas pertambangan Shandor pun akhirnya hancur akibat gempa itu. Kelly tiba-tiba meloncat dari jendela dan berlari menuju pertambangan. Semua hantu pun akhirnya terbebas dan berkeliaran di sekitar kota. PB dan yang lainnya segera menggunakan seragam Ghostbusters dan mengambil semua alat mereka di kantor polisi. Sesampai di pertambangan Shandor, mereka melihat Kelly dan Gruberson berjalan di sebuah tangga. Sebuah sinar kemudian mengubah mereka menjadi hantu Keymaster dan Gatekeeper, penjaga dari Gozer. Lalu muncullah Gozer dari bawah lubang. PB pun mengalihkan perhatian Gozer, sementara Podcast bertugas menyadarkan ibunya. Setelah itu, PB dan yang lainnya pun memancing mereka ke arah rumah kakeknya karena di ladangnya terdapat perangkap hantu. Dengan cepat, PB meminta ibunya menaikkan tuas pembangkit listrik begitu mereka sampai di sana. Di dalam rumah, Lucky juga menembak senjata protonnya ke arah Gozer. Namun Gozer terlalu kuat sehingga Lucky tak sanggup menahannya. Tak disangka para anggota Ghostbusters tiba-tiba datang dan membantu mereka. Secara bersamaan mereka pun menyerang Gozer dengan satu tembakan. Gozer masih mampu bertahan dan membalas semua serangan para Ghostbusters. Di saat itulah PB nekat menembak Gozer seorang diri. Tanpa disadari, roh kakeknya berdiri di samping PB dan membantunya menembak Gozer. Para anggota Ghostbusters juga kembali bangkit dan ikut membantu PB. Sampai akhirnya tubuh Gozer perlahan-lahan hancur. Kelly langsung menaikkan tuas perangkap dalam ladang sehingga Gozer beserta semua hantu yang berkeliaran mulai terserap ke dalamnya. Film diakhiri dengan keberhasilan mereka menangkap semua hantu. Kemudian Kelly akhirnya bertemu dengan roh ayahnya sehingga ia pun memeluk ayahnya sambil menangis. Ia pun meminta maaf karena selama ini sudah salah paham pada ayahnya. Dan film pun selesai. Film ini membuat kita tersadar kalau mungkin perlakuan orang-orang terdekat terutama orang tua pasti selalu didasari kasih sayang dan ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya.